Mungkin ada yang pernah mengalami. Kenyataannya saya ini kurang tampan, calon istri cantik. Pernah enggak mas macam itu mas? Pernah. Jadi kamu nggak pede kamu tampan ya? Ini kenyataannya kadang yang diinginkan luar biasa, kenyataannya kita ini biasa-biasa saja. Terus akhirnya putus asa. Nggak mungkin saya bisa membayar tagihan itu besok, nggak mungkin. Nggak mungkin saya bisa adakan uang itu sekarang untuk bayar besok, nggak mungkin. Nggak mungkin, nggak mungkin, nggak mungkin, nggak mungkin, nggak mungkin. Ketika kenyataan sama keadaan itu bertentangan, ya. Kenyataannya butuh duit, keadaannya nggak punya duit. Kenyataannya itu calon istri cantik, ya punya harta. Kita sebagai calon suami ternyata hartanya sedikit. Seringkali manusia terperangkap dalam satu kata namanya putus asa. Terperangkap dalam satu kata namanya putus asa. Jadi putus asa itu dua kata. Satu kalimat atau satu kata dari dua kata. Putus sama asa. Asa itu artinya harapan. Asa itu artinya harapan. Harapannya putus. Harapannya putus. Maka orang yang putus asa itu udah pasti salah. Kenapa salah? Ya karena dia salah berharap. Dia salah berharap. Makanya harapannya putus. Gimana caranya? Tidak mungkin putus asa. Kan rugi. Punya asa bisa putus. Rugi atau enggak rugi? Rugi. Kalau kita pengen punya asa yang enggak putus-putus, jangan berasa, jangan berharap kepada siapapun. Harapan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah udah bilang Allahus Samad. Allah lah yang jadi harapanmu. Satu-satunya Allah yang jadi sandaranmu. Satu-satunya Allah yang jadi asamu. Tapi coba sekarang dicek. Ketika ngelamar pekerjaan, kemudian ada gaji, ada angka. Harapannya ke Allah atau ke angka? Ke Allah atau ke angka? Ke Allah atau ke angka? Ya udah, mulai sekarang dirubah. Karena itu salah. Karena itu salah. Nanti akhirnya kecewa. Ketika menikah, harapannya dicintai suami, dicintai istri, atau dicintai Allah? Dicintai suami, dicintai istri, atau dicintai Allah? Dua-duanya. Ini jawaban orang yang gak yakin sama Allah. Gak yakin sama Allah. Saya tanya dan hanya butuh satu jawaban. Itu kalau sekolah langsung jawabannya salah. Pilihannya A atau B atau C. Jawabannya A, B, C. Benar atau salah? Salah. Gak bisa. Ini pilihannya A. Bagi seorang istri dicintai suami. B. Bagi seorang suami dicintai istri. C. Bagi seorang suami atau istri dicintai Allah. Mana yang jadi harapanmu? Mana? C. Dicintai Allah. Benar begitu. Coba sekarang kita buktikan kebohongan yang baru saja disampaikan. Ya, kita buktikan kebohongan yang baru saja disampaikan. Boleh ya? Seorang istri kerja di Taiwan. Seorang istri kerja di Taiwan. Sementara suami ada di Indonesia, di desa. Suaminya kemudian tahu istrinya kerja di Taiwan, banting tulang. 1 bulan dapat gaji bersih yang bisa dikirimkan. Misal ya, dapat gaji bersih bisa dikirimkan 20 juta. Bersih, misal saja. 20 juta dikirimkan kepada suami. Sambil mengucapkan, Mas, mohon maaf bisanya cuma kirim sekian. Mas, mohon maaf bisanya cuma kirim sekian. Suaminya bilang, alhamdulillah, terima kasih banyak. Ternyata uang 20 juta sama suaminya, mohon maaf, sama suaminya dibuat foya-foya, dibuat senang-senang. Suaminya cuma kelekaran rokok, suaminya cuma kelekaran nongkrong, suaminya cuma enak-enakan.
istrinya di Taiwan mati-matian. Pertanyaan saya, Anda sebagai istri sakit hati atau ridho? Mohon maaf ya, hati-hati. Baru tadi ngomong minta cintanya Allah, sekarang lihat dulu. Berubah 180 derajat, hitungannya detik, saudara-saudara. Kalau mbak-mbak ya minta cintanya Allah, ketika udah ngirim untuk suami, ngirim untuk orang tua, ngirim untuk anak, ngirim untuk saudara, selesai. Karena ngirimnya untuk Allah. Ya Allah, ini sedekah seorang istri untuk suami, seorang anak untuk orang tua, seorang ibu untuk anak. Tolong terima ya Allah. Niatnya ke sana, niatnya ke Allah. Kalau niatnya ke Allah, Allah akan terima dengan tangan Allah yang kanan. Kemudian Allah akan kembangkan itu, Allah akan jadikan barokah. Sehingga suaminya terima sama Allah, tangan suaminya akan digerakkan yang baik-baik. Anaknya terima sama Allah, akan digerakkan yang baik-baik. Orang tuanya terima sama Allah, akan digerakkan yang baik-baik. Tapi kalau kamu begitu seperti yang tadi itu, saya rasa tadi cuma oknum-oknum yang gak kelihatan, yang dunia gaib tadi yang bersuara ya, bukan yang nyata-nyata ini, bukan ya. Nah kalau yang dunia gaib tadi ternyata seperti itu, maka wajar jika hasilnya Allah kemudian marah. Allah marah. Kamu tak kasih rezeki, aku yang kasih, tapi engkau tak pernah ingat aku. Yang kau ingat suamimu, yang kau ingat anakmu. Terus kamu minta balasan dari suamimu, minta balasan dari anakmu. Kamu minta dicintai anakmu, kamu minta dicintai suamimu, kamu minta dihargai sahabatmu. Kamu gak minta dihargai aku, kamu gak minta dicintai aku, kamu gak minta disayang aku. Maka rasakanlah ujianku. Maka rasakanlah ujianku. Enak atau gak enak? Gak enak. Gak enak. Makanya minta dicintai Allah. Kalau udah minta dicintai Allah itu enak adanya. Contoh, bapak-bapak, mas-mas, boleh minta contoh? Boleh ya? Mungkin antum pelaku, mungkin korban. Mungkin pelaku, mungkin korban. Ya, oknum pelaku atau oknum korban. Mohon maaf ya. Pernah enggak sebagai suami pulang dari kerja, kalau misalnya tinggal serumah sama istri ya, pulang dari kerja, kemudian istri ngasih kopi, kemudian antum minum, bilang, "Dek, sun." Sabar ya, sabar. Saya lagi nanya yang di sana, pernah enggak bilang gitu? Yang jujur loh ya, karena kalau nggak jujur yang di sini suaranya lebih kenceng loh nih. Pernah enggak ngomong begitu? Saya tambahin, "Dek, suwun," terus pegang kepalanya, "I love you." Pernah enggak? Sabar, belum saatnya bersuara ibu-ibu. The power of mak-mak ini tahan dulu. Coba saya nanya kepada korbannya sekalian, apakah pasangan hidup Anda pernah melakukannya dengan suara lantang? Sering atau jarang? Kok jadi ketakutan, kenapa ini? Masya Allah. Nah, sebagai seorang suami, istri yang baik ini menyiapkan makan, menyiapkan minum, menyiapkan segala-galanya. Seringkali istri kan nggak dihargai, enggak. Tapi kalau suami pergi ke warung, pergi ke restoran, baru disuguhin kopi, bayar kopinya, kemudian pelayan mengatakan, "Monggo diunjuk, silakan diminum ya. Have a nice day, mudah-mudahan harimu menyenangkan." Jawabannya, "Terima kasih." Diambilkan sendok, terima kasih. Diambilkan tisu, terima kasih. Diambilkan piring, terima kasih. Duduk di warung itu baru setengah jam,
terima kasihnya udah 50 kali, tinggal di rumah 24 jam sekali gak pernah terucapkan. Betul begitu? Ini yang dihujat saya loh. Betul. Loh, saya kan suami. Ya saya kan suami. Kalau Anda jadi istri diperlakukan semacam itu, kemudian Anda marah, istri marah, suami nggak pernah terima kasih, maka berarti selama jadi istri yang dicari bukan cintanya Allah, tapi cintanya suami. Kalau yang dicari cintanya Allah, dia mau terima kasih, boleh. Nggak terima kasih juga, boleh. Dia mau ingat, boleh. Dia nggak ingat, boleh. Yang penting aku selalu ingat terima kasih sama suami, karena Allah yang suruh aku. Yang penting aku selalu ingat cara berbuat baik pada suami, karena Allah yang suruh aku. Yang penting aku ingat bagaimana caranya jadi ibu, karena Allah yang suruh aku. Yang kuasai kehidupan bukan suamiku, bukan orang lain, tapi Allahku. Kalau udah begitu cara hidup, hati akan tenang, hati akan nyaman, hati akan damai, nggak ada nestapa, nggak ada keluh kesah. Jadi problem kebanyakan orang zaman sekarang karena hatinya nggak ke Allah, tapi hatinya kepada selain Allah. Jelas sampai di sini? Oke, sekarang kita kembali. Putus asa, Nabi Musa nggak mungkin. Kala tambahannya lagi, innama ya Rabbi sayahdin. Saya punya Allah, pasti Allah akan memberikan petunjuk. Lah ini semakin gak jelas. Tuh, yang ganteng udah datang. Masya Allah. Semoga beliau semakin sehat, semakin kuat, semakin semangat, panjang umur dalam segala kebahagiaan, hajatnya kabul, semakin dicintai karena suka menebar cinta, semakin disayangi karena suka menyebar kasih sayang, semakin lembut karena memang namanya Latif, karena memang namanya yang lembut. Mudah-mudahan ya beliau nanti bisa melanjutkan drama saya dan saya bisa segera mengakhiri pengajian. Jazakumullah khairan. Lanjut ya. Nah, jadi lupa saya ngomong apa tadi. Kenyataannya depan laut, belakang pasukan dan Firaun itu kenyataan. Janjinya Nabi Musa, kalla, gak mungkin Firaun bisa ngejar, gak mungkin laut bisa menenggelamkan, gak mungkin. Ini janji yang gak masuk akal, gak masuk akal. Kalla, gak masuk akal. Tapi iman itu bukan akal, iman bukan akal. Iman itu percaya pada Tuhan Allah Ta'ala, percaya kepada anbiya wal mursalin, percaya pada utusan-utusannya Allah. Maka kadang-kadang santri, oknum santri kita ini oknum santri dinasehatin kiai, saya punya masalah, yainya jawab baca nariyah, insya Allah beres masalahmu. Jawabannya, masalah kok kasih nariyah, masalah kok kasih nariyah. Diremehkan itu ajaran kiai karena pakai akal. Saya ini punya hajat tapi hajat saya jual rumah ini kok nggak laku-laku ya. Solusinya apa Kamu yang rajin jenguk orang tuamu, cium keningnya, cium tangannya, senangkan hatinya. Nggak masuk akal. Kaitannya cium kening orang tua sama jual rumah. Mestinya kan ya iklan properti. Mestinya Pak Yai kan punya relasi, mestinya kan dikenalkan sama teman-teman Pak Yai biar rumah saya dibeli. Tapi kenapa justru diajari berbakti sama orang tua? Nggak masuk akal. Seringkali kita pakai akal kita, nggak pakai iman, Tapi Nabi Musa alaihissalam dalam keadaan terpojok, terhimpit, terjepit, tidak mungkin bisa selamat, ngajarin umatnya, buang akalmu. Kenapa? Nabi Musa itu hidupnya sekian tahun dari bayi dikeloni Firaun. Nabi Musa dari bayi dikeloni Firaun. Ini biar semua tahu. Nabi Musa itu kan buronan sejak lahir. Nabi Musa itu buronan sejak lahir. Karena belum lahir Firaun udah mengeluarkan keputusan Firaun. Bayi laki-laki harap dihukum mati.
Maka ada tim inspeksi mencari wanita hamil. Kalau mau melahirkan ditunggu, begitu laki-laki langsung dieksekusi, dihukum mati. Jadi wanita itu di zaman Fir'aun mulia hidup. Tapi kalau laki-laki sama Fir'aun dibantai. Bayi laki-laki dibantai. Karena Fir'aun khawatir akan lahir Nabi Musa alaihissalam. Allah Ta'ala kasih solusi buat ibunya Nabi Musa, nggak masuk akal. Padahal ini Nabi Musa mau diselamatkan dari kematian. Mau diselamatkan dari kematian. Seharusnya solusinya diajak pergi ke tempat yang tinggi di atas gunung, atau jauh di hutan biar gak ketahuan. Tapi Allah kasih solusi buat ibunya Nabi Musa. Ambil peti, masukkan bayimu ke situ, tutup petinya, hanyutkan ke sungai. Sungai Nil yang ganas. Pertanyaan saya, itu kemungkinan hidup atau lebih cepat mati? Lebih cepat mati, logika harusnya lebih cepat mati. Tapi karena ini yang nyuruh Allah, makanya dalam syariat Islam ada yang namanya ilham. Ada yang namanya ilham. Apa itu ilham? Ilmu yang Allah berikan ke hati orang-orang pilihan. Dia bisa laki-laki, dia bisa wanita. Kalau dapat ilham, petunjuk dalam hati, maka dia bisa menjalankan sesuatu dengan pasti dan benar tanpa keraguan. Wanita nggak ada yang jadi nabi. Ibu Nabi Musa diberi ilham. Fa'auhayna ila ummi Musa. Kata Allah Ta'ala, maka kami wahyukan kepada ibunya Nabi Musa. Diwahyukan artinya diberi ilham. Suruh menghanyutkan anaknya. Dijanjikan, anakmu akan kukembalikan, kamu akan menyusui. Ini gak masuk akal. Gimana anaknya akan dikembalikan? Gimana anaknya akan disusui? Gak masuk akal. Tapi ibunya percaya sama Allah Ta'ala, maka dihanyutkan. Hasilnya, bayi ini dibawa sama air atas perintah Allah. Karena air miliknya Allah, gak perlu pakai apa tuh, dayung. Tapi ini petinya autopilot. Petinya autopilot. Treknya di air Allah yang ngatur. Treknya di air Allah yang ngatur. Airnya menggerakkan peti itu langsung masuk ke istana Fir'aun. Langsung menuju yang cari bayi laki-laki. Langsung menuju yang cari bayi laki-laki. Langsung saat dia lagi mandi bersama sang istri. Bayi diterima sama sang istri, ditunjukkan Fir'aun. Dan itu laki-laki. Seharusnya bayi yang gak dikenal, bayi yang gak tahu siapa ini, bayi yang gak jelas ini milik siapa, dan itu laki-laki. Menurut lisannya Fir'aun, dia harus mati. Tapi anehnya justru diambil jadi anak oleh Fir'aun dan ditinggalkan di kamarnya. Baru mikir sekarang? Iya, baru mikir sekarang. Ini luar biasa nggak Allah Ta'ala? Fir'aunnya nggak bisa marah, justru dimasukkan kamar khusus, tidur bertiga sama istrinya. Tidur bertiga sama istrinya. Singkat cerita, kita kembali kepada tadi. Nabi Musa sampai akhir perjalanan dikejar Fir'aun. Nabi Musa mengatakan, kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Gak mungkin. Kalimat gak mungkin ini didengar Bani Israel ya menyakitkan. Lawang jelas dekat, jelas laut, dibilang gak mungkin. Apalagi tambahan informasi gak jelas. Menurut yang gak iman, inna ma'iya rabbi sayahdin. Saya bersama Allah, nanti Allah ngasih saya petunjuk. Coba kalau antum dalam kelompok Nabi Musa itu was-was enggak? Fir'aun semakin dekat, solusinya belum dijelaskan. Nanti Allah ngasih saya petunjuk. Petunjuknya bagaimana? Petunjuknya bagaimana? Nabi Musa nggak ngajak perang, padahal Nabi Musa ahli perang. Nabi Musa dididik di istana Fir'aun oleh semua ahli matematika, fisika, biologi, ekonomi, militer. Semuanya ada di istana Fir'aun dan semuanya mendidik Nabi Musa alaihissalam. Tapi hari itu Nabi Musa tinggalkan semua ilmunya. Beliau mengatakan, kalla inna ma'iya rabbi. Karena dihitung kalau pakai ilmu militer nggak mungkin menang. Pakai ilmu strategi nggak mungkin menang. Pakai ilmu adu jotos nggak mungkin menang. Padahal kita harus berpikir menang, bukan berpikir kalah. Maka Nabi Musa langsung minta petunjuk sama Allah. Ya Allah, ini semua nggak bisa memenangkan kami. Tolong beri petunjuk. Allah katakan, sayahdin. Nanti dia Allah akan kasih petunjuk. Dalam kondisi seperti itu, Nabi Musa tenang.
Makanya kalau kamu udah diajarin kiai, amalkan ini, nanti ada solusi. Jangan bilang udah kurang sehari kok belum ada solusi, kurang 5 hari kok belum ada solusi, kurang 3 jam kok belum ada solusi. Saya pernah mengalami semua itu. Kurang 1 jam belum ada solusi, tapi pada detiknya solusinya terjadi. Yakin sama Allah. Maka pada detiknya Fir'aun semakin dekat. Allah ngasih solusi yang gak masuk akal, ngasih solusi yang mustahil, ngasih solusi yang gak relevan. Apa itu? Dah, tongkatmu pukulkan ke laut. Bukan didatangkan angin, ya, untuk membuka laut. Bukan didatangkan malaikat untuk menghajar Fir'aun. Bukan didatangkan serangga atau katak seperti sebelumnya untuk mengganggu Fir'aun. Enggak. Allah bilang ke Nabi Musa alaihissalam, pukulkan tongkatmu ke laut. Lautnya akan terbelah. Laut terbelah. Pertanyaan saya, selesai masalah? Belum. Kira-kira mbak-mbak dan mas-mas berani enggak jalan, lihat kanan laut, lihat kiri laut, dan laut ini baru saja kelihatan terbuka? Ada enggak was-was kira-kira? Nah, nanti kalau nutup lagi gimana? Tengah-tengah jalan kemabruk lagi gimana gitu? Kita akan tenggelam semua. Kita akan tenggelam semua. Maka saat itu Allah Ta'ala kuatkan hati Bani Israel. Dikuatkan sama Allah, jadi yakin. Setelah melihat petunjuk itu, hatinya jadi yakin. Maka kalau kita setelah melihat petunjuk kebesaran Allah di jagat raya, gak yakin sama Allah, keterlaluan. Kalau kita udah melihat ini semua, manusia ini diurus sama Allah Ta'ala, kok kita gak yakin sama Allah Ta'ala, keterlaluan. Gak perlu dibuat namanya laut terbelah lagi untuk kita, karena udah terlampau banyak tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Singkat cerita lewat, selamat. Fir'aunnya ditahan sama Allah, kuda-kudanya disuruh berhenti. Caranya kuda berhenti, kudanya itu loncat. Fir'aunnya nunggu kudanya bisa normal lagi, kudanya normal lagi saat Nabi Musa dan bala tentaranya dengan pasukannya, dengan anak buahnya semua selamat di tepi. Maka Fir'aun dengan hajat yang sangat tinggi, syahwat yang besar untuk membunuh, kudanya dipacu semakin kencang masuk ke dalam laut. Lautnya belum tertutup, Fir'aun pun semakin kencang. Saat itu Nabi Musa dan umat lihat Fir'aun ternyata ikut mengejar, Fir'aun ternyata mendekat. Begitulah cara Allah menyenangkan hamba-hambanya. Allah juga seneng loh ngerjain antum. Paham ya? Dikerjain lagi. Gimana? Tuh deket. Was-was lagi yang gak iman. Waduh, kekejar lagi yang gak iman. Kalau yang iman udah percaya, apa nih rencana Allah? Kok dibiarkan Fir'aun mendekat? Apa rencana Allah? Ternyata Allah punya rencana yang jauh lebih hebat. Allah pengen basmi Fir'aun dan para tentara hebatnya dalam sekejap mata. Semuanya harus mati. Dan semuanya harus mati dan tak usah repot mengubur. Gak usah repot mengubur sama Allah. Begitu semuanya ada di tengah-tengah, di kedalaman laut yang paling dalam, sama Allah airnya dikembalikan. Kun fayakun, selesai. Hitungan detik selesai, mati semuanya. Nabi Musa selamat, pasukannya selamat, umatnya selamat, Bani Israel selamat. Fir'aun dan bala tentaranya mati, tenggelam, dan menjadi kisah dalam sejarah. Harusnya kita renungkan, yakin gak sama Allah? Kalau yakin sama Allah, percayalah kepada Allah Ta'ala, bukan kepada sarana. Gunakanlah akal untuk berusaha. Jangan andalkan akal untuk menghasilkan sesuatu. Akal digunakan, bukan diandalkan. Jelas semuanya? Jelas semuanya? Alhamdulillah, waktu untuk saya sudah sesuai perjanjian dengan panitia. Tersisa 1 menit pengumuman. Ya, ada panitia yang keliling, ya, niatkan itu untuk Allah, biar dikembalikan sama Allah berlipat-lipat dan bentuknya beraneka ragam. Nanti sebentar lagi. Nah, sebelum itu saya mau kasih pengumuman, boleh? Kalau antum pengen belajar lebih lanjut bersama saya udah siapkan fasilitasnya mudah. Fasilitasnya mudah. Ketik di Google ya, ketik di Google info.raudhah.id, info.raudhah.id.
Raudhah, raudhahnya RAUDHAH, raudah gitu ya. info.raudhah.id. Klik di situ, maka nanti Anda akan tersambung kepada link tree saya. Di sana sudah ada. Kalau mau lihat YouTube saya ada. Kemudian mau beli buku saya di mana ada. Mau WhatsApp pribadi saya ada, langsung ke nomor saya ini. Ya, sudah ada. Langsung ke nomor saya, bukan nomornya admin. Langsung ke nomor saya. Ada di situ. Kalau mau bergabung dengan langganan kajian, saya buat satu kajian yang berlangganan dalam 1 bulan, saya bagi jadi 3 kelas. Ada di situ. Kalau kemudian mau bergabung grup WhatsApp saya ada. Ya, lengkap sudah ada di situ. Cukup di info.raudhah.id. Udah lihat? Udah, silakan dinikmati. Nanti bergabung saja di grupnya. Kalau ada saya kajian dimanapun, saya akan infokan di grup tersebut. Kalau ada ilmu tentang hadis, ucapan ulama, saya akan infokan di grup tersebut. Grupnya bersifat satu arah. Mungkin sesekali saya buka 2 arah. Sesekali saya buka 2 arah. Karena banyak teman yang mengeluh, Beb, kalau grupnya 2 arah suka ada yang ngirim aneh-aneh. Kalau grupnya 2 arah suka ada yang komentar macam-macam. Kalau grupnya 2 arah suka ramenya luar biasa. Jadi grupnya saya buat 1 arah, saya kasih informasi. Kalau mau komentar langsung chat ke nomor pribadi. Beb, apa dibuka? Saya akan buka. Tentunya ada yang kebuka, ada yang tidak. Karena bukan cuma 1-2, ya ada ribuan setiap hari WA yang masuk. Yang buka Habib sendiri, iya, saya sendiri. Kadang-kadang ada yang itu punya saya dibuka kok nggak dibaca, nggak dijawab. Oh, isinya, Beb, suami saya. Tolong, saya suruh nikahin. Tolong ya, jawaban saya dalam hati, semoga rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah. Saya jawab, saya doakan biar lebih kabul, nggak saya tulis. Kadang ada yang minta didoakan panjang lebar, saya cuma jawab amin. Yakinlah saya ngamin itu berarti saya doa. Kadang udah macam-macam saya jawab jazakumullah khairan ya. Itu saya sendiri, bukan orang lain. Saya suka berinteraksi dengan teman-teman saya. Saya nggak mau pakai admin untuk urusan saya. Ada admin majelis memang ngurusin ketika urusan majelis. Ada admin pondok ketika urusan pondok. Tapi kalau urusan yang satu ini, yang di info.raudhah.id itu urusan saya ngelola majelis pondok dan semua kegiatan saya. Jazakumullah khairan, mudah-mudahan berkah manfaat. Mari kita bersama-sama baca sholawat Tibbil Qulub. Sambil baca sholawat Tibbil Qulub diiringi rebana dan mursyid. Kemudian ada yang mengedarkan kotak amal atau serban amal. Wallahu alam, saya nggak tahu bentuknya apa, panitia yang bertugas. Mudah-mudahan barokah. Saya ucapkan jazakumullah khairan, dan insyaallah kita ketemu lagi dalam keadaan yang lebih baik. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa
Sebagai penutup dari saya nanti dilanjut oleh beliau, saya cuman mau kasih tambahan informasi. Ketika Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, ada beberapa hal yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, menghapus perbedaan pendatang kemudian warga setempat. Rasulullah nggak suka ada istilah begitu. Yang ada Islam itu ya satu, nggak ada judulnya Islam pendatang, Islam setempat. Makanya langsung oleh Nabi Muhammad SAW dipersaudarakan Muhajirin dan Ansor. Diangkat jadi saudara semuanya, Muhajir sama Ansor, dulur semuanya. Berbagi harta dan berbagi semuanya, nggak ada perbedaan. Pertama. Kemudian yang kedua, Nabi Muhammad SAW membangun pasar. Biar apa? Biar orang-orang yang kurang mampu bisa bekerja. Karena dulu pasar itu miliknya orang kaya. Nah sekarang ini banyak terjadi pasar itu miliknya orang kaya. Maksudnya yang bisa beli ruko orang kaya, yang bisa beli kios di mall orang kaya. Orang-orang yang belum kaya nggak bisa punya sesuatu di pasar. Maka sistem pasarnya Nabi Muhammad SAW dahulu Rasulullah ada satu lapangan dibeli oleh Nabi Muhammad SAW. Rasul kemudian berkata, siapa yang lebih cepat pasang tenda, ya itulah kiosnya. Dan tendanya usianya sehari, besoknya bongkar pasang lagi. Sehingga orang-orang yang nggak mampu semangat untuk pergi ke pasar buat tenda. Akhirnya ekonomi umat itu naik. Yang belum mampu jadi mampu, ya. Yang kaya juga mengayomi yang lagi berusaha. Yang ketiga, Nabi SAW bangun masjid. Nah, tapi masjid itu fungsinya jelas, tempat untuk ibadah. Sehingga sholatnya di masjid, zikirnya di masjid, doanya di masjid. Cari ilmunya nggak hanya di masjid, cari ilmu di masjid, cari ilmu di perkebunan, ya cari ilmu di rumah-rumah sahabat. Jam-jam kerja masjidnya kosong, jam-jam kerja masjidnya sepi. Makanya kalau ada orang masuk masjid di jam kerja, Rasul pasti tahu ini orang punya masalah. Apa sebabnya kamu ke masjid di waktu yang bukan biasanya? Sampai timbul istilah semacam itu. Sehingga umat itu
betul-betul bersemangat. Saya ibadah, kerja juga ibadah. Nanti ada waktunya saya di masjid, iktikaf juga ibadah. Dan yang terakhir yang penting, ternyata Rasul SAW ngasih amalan yang gampang, gak repot-repot. Ayyuhan nas, absus salam, wa at'imut ta'am, wa salli billail wa nasniyam, tadkhulul jannah bis salam. Hei umat manusia, Rasul gak bilang hei fulan, tapi dibuat semua sama rata. Hei umat manusia, Rasul gak bilang hei ansor, hei muhajirin, enggak. Karena ini baru proses penyatuan antara yang baru datang dan yang sudah warga asli setempat. Hei umat manusia, absus salam. Kalian kalau ketemu yang lain ucapkan salam dong. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Nah coba ini antum di Taiwan dipraktekkan. Ini bukan di Indonesia, di Taiwan dipraktekkan sehingga nanti warga setempat kalau lihat antum tuh jadi meri. Ini orang Indonesia Muslim ini kalau ketemu kok akrab ya. Assalamualaikum sama senyum. Assalamualaikum. Ini akan menjadi sesuatu yang baik karena ini perintah Nabi Muhammad SAW. Kemudian jangan cuma assalamualaikum ada lanjutannya. Absus salam wa at'imut ta'am. Itu ada waw ataf. Absus salam wa at'imut ta'am. Bukan absus salam au at'imut ta'am, enggak. Absus salam wa at'imut ta'am. Kasih salam terus ajak makan. Ini cocok. Kasih salam ajak makan. Assalamualaikum, mau makan dah? Yuk saya traktir. Makanya ajaran makan di Islam gak makan sendiri, makannya berjamaah. Siapa punya jatah satu orang, suruh ngajak orang lain. Bisa cukup untuk 2 orang. Gak ada ajaran makan langsung sendiri. Makanya Nabi SAW di rumah gak pernah makan sendiri. Kalau dalam rumah, Rasul makan sama istri. Kalau di luar makan sama sahabat. Piringnya Nabi itu diameternya hampir sebesar 2 meter. Diangkat oleh 4 sahabat yang badannya besar, nampan yang raksasa, makan di pinggir semuanya. Maka Rasul ngajari SAW, kalau makan dari pinggir jangan ngambil langsung yang tengah, karena piringnya besar. Sehingga dulu ada istilah, siapa yang makan pakai piring kecil itu orang pelit, karena makannya sendiri gak mau berbagi. Makanya di tanah Indonesia biasanya dulu kalau makan pakai daun pisang, kemudian makan pakai daun jati, makan itu pakai nampan besar. Gak ada yang makan sendiri. Selalu ajak mangan yang penting kumpul, makan gak makan yang penting kumpul. Artinya biasanya kalau kumpul itu makan, memang biasanya seperti itu. Ajak makan semuanya. Baru urusan yang terakhir, usul billail. Kalau urusan kamu sholat sunnah, jangan ada yang tahu. Jangan pamerkan duhamu, jangan pamerkan tahajudmu. Diam, gak ada orang yang tahu. Di rumah, sholli billail wa nasniyam. Rumahmu tuh pakai buat sholat tahajud. Kalau 5 waktu di masjid. Tapi kalau yang namanya tahajud, ya itu di rumah. Biar rumahnya nggak sepi, biar rumahnya penuh malaikat, biar rumahnya penuh dengan hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang ini banyak orang tadarus Al-Quran di masjid. Bagus tadarus Al-Quran di masjid. Tapi saya kalau rumahnya nggak ditadarusi, sehingga apa hasilnya? Masjidnya semakin ramai dengan zikir, rumahnya semakin ramai dengan hal-hal yang semacam itu. Rumahnya isinya acara-acara TikTok dan lain sebagainya. Rumahnya isinya dengan acara televisi dan lain sebagainya. Sibuknya itu zikirnya, sibuknya tahajudnya, sibuknya tilawatul Qur'annya di masjid, sehingga rumahnya semakin jelek, masjidnya semakin bagus. Jangan begitu. Ramaikan rumah dengan tilawah, ramaikan rumah dengan tadarus, ramaikan rumah dengan tahajud, dan jangan lupa sholat 5 waktu di masjid. Qabliyah, ba'diyah, afdolnya di rumah. Tapi kalau takut di rumah nggak bisa, ya lakukan di masjid. Apa intinya? Yuk jadikan rumah kita ada nurnya, ada cahayanya, sehingga kita di rumah tenang, di masjid tenang, di kantor tenang, di jalan tenang, di mana-mana tuh tenang. Jazakumullah khairan. Mudah-mudahan berkah manfaat, dan semoga kita bisa bersuara lagi segera lewat YouTube tentunya, lewat IG, ya lewat TikTok dan platform sosial